Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali ke video saya. Jadi mohon maaf saya skip beberapa hari tidak upload video karena kemarin habis ada acara wajib dari Chevening. Jadi sekarang saya posisi ada di salah satu taman di Chelmsford. Jadi seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Bisa nggak sih diputar kamera? Bisa nggak sih seharusnya? Oh, udah. Jadi saya sekarang duduk di belakangnya Primark. Jadi Primark itu juga salah satu kayak toko di UK yang itu dia jual baju, tapi bajunya itu murah gitu teman-teman. Kelihatan nggak sih? Nah itu ya. Terus ini belanjaan saya karena saya tadi sempat mampir ke mana? Ke Tesco untuk belanja, beli susu, beli sayur, beli buah gitu ya. Nah, ini saya sempatkan untuk berhenti sebentar di sini untuk take video. Jadi pada video kali ini saya ingin gimana sih nih? Gini aja lah. Jadi pada video kali ini saya ingin sedikit share terkait perbedaan master by riset dan master by coursework, karena ini kemarin ada salah satu adik angkatan saya yang menanyakan terkait hal ini, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan teman-teman yang ingin mendaftar sekolah gitu ya. Jadi perbedaannya apa untuk master by coursework dan juga master by riset gitu. Ini mohon maaf ya kalau misalkan videonya goyang-goyang karena bingung taruh di mana HP-nya, karena ini kayak tempat duduk selonjor gitu loh guys. Jadi agak maaf kalau videonya kurang stabil ya, dan ini sebenarnya dingin banget cuacanya. Jadi kayak ya udahlah di sini aja kali ya. Oh bentar. Oh aku tahu. Gini. Ya Allah, rumit kali hidupnya. Ini kali ya. Nah oke lah kayak gini. Kita taruh di atasnya tas. Oke, jadi karena ini no cut no edit jadi harus cepat ya, karena durasinya maksimal 10 menit. Oke, jadi nggak bisa lagi dong. Nah udah kayak gini aja. Nah udah. Oke, jadi perbedaan master by riset dan master coursework itu apa? Jadi kalau teman-teman ambil sekolah di luar negeri, kita itu ada dua skema ya, master by riset atau master by coursework, atau kombinasi gitu. Kalau yang setahu saya yang saya temukan ya, kalau di Australia teman-teman akan gampang banget mendapatkan master by riset dan coursework, intinya kombinasi. Tapi itu dikembalikan lagi ke teman-teman mau fokus sekolahnya itu apa. Nah, kalau master by riset itu biasanya durasinya itu jauh lebih lama. Kan kebanyakan kalau master by coursework itu sekitar 1 tahun bisa selesai gitu ya. Kalau master by riset itu bisa sampai 2 tahun. Tapi kalau pengalaman saya cari kampus di UK, teman-teman bisa dapat juga kok master by riset itu yang cuma 1 tahun gitu ya. Kemudian perbedaannya paling mendasar berikutnya adalah bentuk perkuliahannya seperti apa gitu ya. Kalau master by riset itu mostly teman-teman langsung masuk ke riset projectnya. Jadi ini kayak miniatur dari PhD gitulah teman-teman. Jadi teman-teman di awal waktu mendaftar harus sudah ada proposal riset, dan itu nanti teman-teman sudah harus koordinasi dengan pembimbing atau supervisor, sehingga nanti mereka tinggal meng-ACC atau ngasih masukan, atau akhirnya sampai teman-teman dapat persetujuan atau approval dari pembimbingnya teman-teman gitu. Jadi agak lumayan rumit juga untuk yang master by riset ya. Dan satu hal yang harus dipertimbangkan ketika teman-teman ambil master by riset, ini menurut pribadi saya sendiri ya, kayak pengalaman saya, ekspektasi riset kalau di luar negeri itu sangat tinggi gitu ya. Bukan kayak riset-riset yang misalkan kayak ecek-ecek gitu, enggak. Mereka kalau riset ya riset gitu, nggak bisa misalkan cuman kayak sekedar gitu. Kalau beberapa saya pengalaman kayak diskusi atau juga terlibat dalam penelitian di luar negeri gitu ya, itu bener-bener kompleks teman-teman. Bahkan kalau hanya sekedar apply etik aja itu susah gitu.
membutuhkan waktu review yang lama. Kemudian juga di situ ada kayak kendala mungkin bahasa juga ya, kalau misalkan teman-teman ambil penelitian terkait kualitatif atau kayak wawancara, collecting data langsung dari responden atau subjek yang itu misalkan bukan orang Indonesia, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, yang lain lagi adalah kalau master barist itu nggak ada kuliah kelas, jadi ya udah kamu mungkin ada tapi nggak banyak, jadi kayak bener-bener kayak pengantar riset aja gitu terkait metodologi penelitian dan lain sebagainya. Nah, selebihnya teman-teman itu ya udah kamu langsung running untuk riset projectmu itu ya, jadi komunikasimu sama si pembimbing gitu. Nah, kalau master by coursework itu ya udah kayak perkuliahan di Indonesia, tapi it depends on your course, karena beberapa master by coursework pun itu ada nggak hanya classical lecture, maksudnya kayak perkuliahan klasik kayak gitu, tapi ada juga yang kamu dapat kesempatan untuk internship atau placement gitu ya, mungkin di perusahaan, di hospital atau apa gitu, kalau misalkan itu ada gitu. Nah, itu bedanya ya, jadi kita lebih banyak untuk mendapatkan knowledge atau experience baru terkait bidang kita gitu. Nah, itu teman-teman monggo dipertimbangkan kira-kira mana yang lebih cocok, master by research atau master by coursework. Tapi kalau saya pribadi ya, karena saya tujuan untuk master ini nggak hanya sekedar mungkin memperdalam riset. Kalau teman-teman mau enhance your research skill, mungkin master by riset itu jauh lebih bagus gitu daripada master by coursework. Tapi kalau case saya di sini adalah saya ingin sekolah di linear subject saya di midwifery science, tapi itu ingin menajamkan lagi apa sih sebenarnya midwifery itu. Saya ingin dapat perspektif yang berbeda gitu ya, dari teman-teman saya di kelas, dari dosen-dosen saya gitu, dari ilmu pengetahuan yang benar-benar midwifery di luar negeri itu seperti apa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk master by coursework gitu ya. Terus satu hal lagi mungkin terkait outcome learningnya apa gitu. Kalau master by riset ya otomatis learning outcome-mu adalah publikasimu atau barangkali hasil risetmu apa gitu ya. Kalau master by coursework itu biasanya evaluasi pembelajarannya adalah per modul. Jadi kamu modulnya itu ada berapa selama 1 tahun atau selama perkuliahan. Nah, masing-masing modul itu ada assessmentnya sendiri-sendiri, tergantung. Misalkan ada yang esai, ada yang mungkin bikin reflektif artikel atau barangkali case presentation dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan modul yang kamu ambil. Kalau master by research, kalau setahu saya ya publikasi jurnalmu, artikel jurnalmu yang sudah terbit dan lain sebagainya. Nah, ini buat teman-teman juga yang rencana ambil master by coursework, apa bisa Mbak kalau master by coursework itu untuk lanjut PhD? Apa dua-duanya sama? Kalau menurut saya pribadi dua-duanya sama ya, dan dua-duanya ada potensi, ada kesempatan yang sama untuk lanjut ke jenjang PhD. Mungkin satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi, kalau misalkan ambil master by coursework, selalu ambil dissertation project itu. Kadang biasanya kalau di kampus-kampus luar negeri gak wajib juga ambil dissertation project atau kayak tesis gitu ya. Kalau di Indonesia itu gak wajib, bisa gak wajib atau bisa jadi itu juga wajib, kayak core modul yang memang harus diambil kayak gitu ya. Jadi kalau studi di sini itu bener-bener kayak bisa menyesuaikan gitu lah, bisa adjust kamu itu kebutuhannya apa gitu. Karena sekali lagi yang pernah mungkin saya mention juga, sekolah master di luar negeri itu nggak hanya sekedar kamu nambah pengetahuan, nambah gelar gitu mungkin ya, tapi itu kayak juga bagaimana membentuk pola berpikir kita terhadap keilmuan yang kita dalami gitu. Nah, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman atau ke adik-adik yang ingin ambil jenjang master di luar negeri, silakan dipikirkan baik-baik sebenarnya saya ini mau apa gitu. Monggo kalau misalkan memang ingin ambil master by research, master by coursework, selama itu memang jadi passionnya kamu
enjoy, kamu happy, silakan ambil gitu. Tapi kalian juga harus mempertimbangkan kayak tadi yang saya sampaikan, plus minusnya apa, kelebihannya masing-masing ini apa, dan mana yang sesuai dengan my future plan, seperti itu ya, mana yang lebih menjawab, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir adalah perbedaan kedua itu terkait gelar. Nah, terkait gelar di sini biasanya kalau mostly kalau Master by Coursework itu yang menjadi ciri khas ya, biasanya itu MSc gitu ya, Master of Science, atau misalkan Master of Art, atau MBA, biasanya juga Master Bisnis bla 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 itu ya. Jadi kayak rata-rata itu ya kayak gitu. Teman-teman mungkin juga sering banyak nemu gelar itu di Indonesia juga kan, orang-orang Indonesia juga kan sudah banyak yang bergelar luar negeri. Nah, kalau misalkan yang Master by Research biasanya gelarnya itu MRes, MPhil, kemudian juga apa lagi ya, tergantung kampusnya juga gitu, tapi rata-rata itu Master of Philosophy dan lain sebagainya itu ya. Kalau di beberapa negara kayak di Australia itu kalau Master of Midwifery itu nggak MSc ya, MMid gitu, Master of Midwifery. Mungkin kayak gitu teman-teman. Jadi sedikit gambaran terkait perbedaan Master by Coursework dan Master by Research. Jadi pikirkan, karena kamu belajar di sini itu challenge-nya sudah banyak, jadi jangan sampai kamu salah mengambil tipe studi yang akan kamu ambil di luar negeri. Kalau kamu nggak enjoy ya kamu nggak akan bisa dapat learning outcome yang bagus juga gitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya share. Ini sudah 11 menit, hampir 12 menit, sudah melebihi batas kesepakatan kita. Ya udah kalau gitu saya matikan dulu videonya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.